Oke, kembali lagi bersama aku Adam. Di video kali ini kita akan melakukan vlog pendek ya. Dan saya akan membagikan pengalaman saya menggunakan PLTS ya, kurang lebih 3 bulan ini. Jalan 4 bulan sih, tapi yang pasti 3 bulan udah lewat. Dan ini panel suryanya, ini panel surya 120 WP ya. Kenapa saya pilih 120 WP? Itu ada perhitungan teknisnya ya, nggak bisa di awang-awang, harus dihitung ya, kebutuhannya berapa itu harus dihitung. Dan saya nggak akan bicara teknis di sini, saya akan bicara bahasa orang awam aja ya. Kenapa pakai PLTS? Karena di sini sering mati lampu. Saya hidup di desa ya, udah hampir 20 tahun ya, 24 tahun lebih lah tinggal di sini di desa. Itu kalau PLN padam itu pasti 5 jam ke atas pasti mati. Dan kalau malam padam itu yang sebel. Kalau pagi sih nggak apa-apa ya, masih terang. Kalau malam itu padam pasti gelap gulita. Dan saya sangat sebel sekali karena PLN padam itu bisa berjam-jam di sini. Jauh sangat beda sekali dengan kota yang cuma padam paling 30 menit atau 15 menit. Kalau di desa bisa berjam-jam, bahkan sampai 8 jam pernah itu padam ya, dan gelap. Dan akhirnya saya pakai PLTS, saya akalin gimana caranya supaya bisa terang ya, tetap terang di malam hari. Jadi saya pakai PLTS. Nah, ini salah satu alatnya, ini panel 120 WP. Kenapa saya pilih 120 WP? Ya ada hitungannya. Jadi saya nggak akan bicara teknis di sini. Oke, ini panelnya, terus ini kabel. Ini kabel listrik biasa ya. Karena pakai kabel PV itu mahal. Pakai kabel PV itu mahal. Kemudian saya di sini pakaiin apa? Pengganjal ya dari bambu, dari bambu supaya ada aliran sirkulasi udara masuk ya, supaya panelnya nggak terlalu panas. Jadi ada aliran udara masuk di bawahnya supaya panel nggak panas. Ini kabel biasanya. Oke, kita lanjut ke dalam ya, ke kontrolnya dan ke baterai. Oke, sekarang saya udah di dalam rumah dan ini adalah controllernya ya. Ini controller ya, ini SCC, ada SCC, ini namanya alat SCC ya. Kemudian ini ada fuse. Ini seperti screennya PLN ya, untuk memutus arus. Dan ini ada indikator-indikator. Oke, kemudian di sini ada kabel ya. Ini ke sini dan ini ada baterai. Nanti kita bicara baterai di akhir ya. Kita ke sini dulu. Ini ada SCC. Ini karena saya pakai baterai lithium ya, 18650. Jadi saya pakai SCC yang hijau ya. Ini pakai SCC yang hijau. SCC yang hijau ini 30 ampere SCC nya. Saya pilih yang paling besar sekalian biar kerja SCC nya itu enggak terlalu ngoyo lah bahasa Jawanya ya, enggak terlalu berat. Dan ini ada fuse. Nah, fuse ini fungsinya untuk kalau misal ada konslet dia putus di sini, jadi tidak merusak SCC, tidak merusak baterai ya. Nah, itu fungsinya fuse seperti itu kurang lebih. Mungkin banyak para pegiat PLTS yang kenapa pakai fuse yang ini, kenapa nggak pakai MCB ya. Setiap orang punya caranya masing-masing, jadi jangan disesuaikan dengan standar kalian ya, itu beda-beda. Oke, kemudian ini ada indikator ya, indikator ini sebenarnya indikator baterai, cuma kalau siang karena sekarang pagi ya, menjelang siang dia voltasenya berubah-ubah. Kemudian ini ada indikator baterai ya, 3S. Sekarang masih ngisi, ngecas ya, ngecas. Dan ini udah jalan kurang lebih 3 bulan ya. Coba yang jadi pertanyaan saya ini, apa ini kurang akurat apa gimana ya indikator yang voltmeter ini? Karena di sini tegangan baterai ya, dia bilang 11,4 ya, 11,4. Kemudian kalau di sini tegangan baterainya itu 11,7 ya. Itu ada selisih. Jadi yang akurat sebenarnya di sini, bukan di sini. Jadi ini ada beda 0,3 volt. Saya bingungnya itu kenapa kok bisa beda gitu ya. Kalau saya hitung di baterai, tegangan di sini itu sama dengan tegangan di baterai, 11,7 volt. Apalagi kalau nanti malam itu tegangannya turun.
kalau dikasih beban ya, beban mulai nyala satu persatu, itu tegangan di sini itu beda dengan tegangan di baterai, apalagi tegangan di sini itu beda dengan tegangan baterai ya. Jadi kurang akurat ya sebenarnya kalau pakai CC PWM yang ini. Kalau bisa pakai MPPT sekalian, cuma karena saya untuk kecil-kecilan aja jadi saya pilih pakai ini. Nggak apa-apa, nggak akurat ya karena cuma kecil-kecilan. Dan ya ini fungsinya untuk mengontrol ya. Ini ada kabel masuk ini ke dari panel yang di atas tadi ya. Ini dari panel yang di atas tadi, ini kabel positif negatif dari panel ini ya. Terus ini dari baterai, kemudian ini ke beban itu kayak lampu, TV, pompa ya, dan sebagainya. Nah, ini kontrolnya ada di sini semua. Jadi fungsinya ini solar charge controller ini untuk mengatur ya aliran arus yang masuk, elektron yang masuk. Jadi dia tugasnya juga bisa ngerem, juga bisa ngecas, menyalakan kapan, dan menonaktifkan listrik kapan gitu ya, kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Dan ini ya, ini indikator baterai ya, indikator baterai. Kenapa ini naik turun? Karena sekarang pagi ya, ini 12,3 itu tegangan di panel suryanya ya, tegangan di panel surya 12,3, sementara 11,4 itu tegangan di baterai. Dan ini nggak akurat ya, nggak akurat, selisih 0,3 volt, nggak apalah, sebagai ini acuan aja. Kemudian ini ada baterai, indikator baterai ya, seberapa penuh baterai kita kali hari ini ya. Ini sedang ngecas jadi dia naik turun. Oke, jadi lanjut kita ke baterai. Nah, sini ada baterai, ini baterai 30 ampere ya, 1860. Ini saya kasih keterangan kayak gini, terus kayak saya simpan di dalam pot. Ini pot apa ya ini ya, pokoknya ini tempat payung dulu, nggak dipakai, jadi saya pakai, saya simpan di sini karena ini tempatnya kering terus tahan panas. Kalau misal ada kejadian kebakar itu kan tanah liat kan nggak ikut kebakar, jadi lebih aman lah ya. Kemudian ini ya, ini saya buka dulu, dan ini baterainya saya keluarkan. Bagi kalian yang pengen pakai baterai lithium sebenarnya aman-aman aja ya selama 3 bulan ini. Semoga aja terus aman, asal kalian tahu cara kerjanya. Ini sulit ya, sorry. Oke, dan ini baterainya, baterai lithium ini ada 3S ya, 3 seri. Kemudian ini berapa P ya, lupa aku. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15. Oh, 15P. Ada 3S 14P ya. Ini baterai menahan beban kurang lebih berapa ya, 7 5 21 watt ya, 21 sampai 22 watt. Itu lampu semua ada 4, 7 watt 2, 5 watt 1 sama 3 watt 1. Jadi total bebannya itu 21 watt. Dan ini bisa, ini kurang lebih kapasitasnya 30 ampere ya. Kapasitasnya 30 ampere. Ini saya pakai BMS 3S40P. Yang membuat baterai ini aman sebenarnya ada BMS-nya. Jadi BMS ini fungsinya untuk memotong arus ya saat baterai sudah penuh, jadi nggak kelebihan beban, nggak kelebihan muatan elektron, nggak kelebihan charging ya. Jadi saat ngecharge kemudian kayak dia nyampe di tegangan tertentu, dia bakal cut off. Atau saat dia dipakai kemudian agar baterai ini awet ya, dipakai terus dia turun voltasenya sampai isi baterai ini habis ya, sampai mau habis, itu dia cut off juga. Jadi baterai ini sebenarnya nggak bakal habis 0% gitu ya. Jadi dia nggak bakal habis 0% karena dia diamankan oleh alat ini, BMS ya. Ini kurang lebih kayak gini. Kenapa saya pilih baterai lithium 18650? Karena harganya murah. Bayangkan ya, harga baterai atau aki
sekarang kan banyak jenis baterai ya, cuma yang paling ekonomis menurut saya ini ya, baterai ini dia murah, kemudian kapasitasnya besar, bisa digunakan sampai 75% dari total kapasitasnya ya, 75% dari total kapasitasnya. Kenapa cuma 75%? Karena biar awet ya, jadi dipakai 75%, dikuras 75%, itu masih bisa ya ini baterai ini menurut teori ya. Kalau saya sebenarnya sih, acuan saya tuh agar lebih aman itu hanya dipakai 50% kayak gitu. Oke, nah ini BMS nya, baterainya kurang lebih kayak gitu ya. Ini 30 ampere. Dan ini juga ada pesanan dari orang ya, dari saudara sebenarnya. Dari saudara ini ada pesanan. Ini dia keperluannya untuk baterai, untuk dua modem ya, dua modem. Satu ONT dan satu access point dan satu lampu. Karena di desa dia juga sering mati lampu. Dan dia pengen saat mati lampu itu ya, modemnya bisa nyala, bisa internetan, terus lampu juga nyala satu gitu ya. Ini saya buatin pesanan dia. Ini ada panel 100 watt, kemudian ada baterai 50 ampere, kemudian ini sama kayak yang tadi ya, sistem saya ini pakai SCC PWM juga, dan ada indikator juga di sini ya, ada indikator juga. Ini saya pasang nanti kalau keperluan saudara saya ya di desa lain ya. Di desa juga dia hidupnya, jadi sering mati lampu. Jadi ya ini solusi ya buat agar kalau mati lampu itu tetap terang, juga bisa internetan ya kalau yang pasang wifi di rumahnya. Jadi gimana pengalamannya setelah saya menggunakan PLTS off grid ya, off grid selama kurang lebih 3 bulan ini ya, cukup puas ya, cukup puas. Bagi kalian yang awam ya, saya sarankan untuk belajar dulu, jangan ujuk-ujuk beli paket PLTS ya, karena setiap sistem itu beda-beda, setiap keperluan itu beda-beda. Sesuaikan dengan keperluan kalian dan ada hitungannya ya, jangan asal beli ini beli itu kemudian nggak dihitung, nanti malah baterainya yang keok ya, baterainya yang keok malah tidak tahan lama ya. Saya sarankan untuk membeli baterai itu misal kebutuhan baterainya itu 10 ampere, itu kalau bisa kalian tambahkan lagi 20 ampere, jadi ada misal kepake cuma 10 ampere, itu ada 50% sisanya ya, 10 ampere, jadi baterainya itu jauh lebih awet, jadi nggak terkuras 10 ampere, atau dari total baterai 10 ampere dipakai 8 ampere, nah itu kan kekuras hampir 80% nya, itu malah bisa mengurangi umur baterai. Kalau bisa beli 2 kali dari kapasitas baterai yang digunakan. Nah, ini selama saya 3 bulan ini cukup puas dengan sistem yang saya buat ini. Jadi setiap mati lampu rumah selalu terang, meskipun modem mati ya, karena ini cuma untuk penerangan aja. Jadi saya cukup puas dengan sistem yang saya buat ini. Ya, jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar, atau mungkin ada yang mau konsultasi pasang-pasang ya, bisa chat di deskripsi ya. Saya cuma pasang itu di daerah saya aja ya, daerah saya aja di Jawa Timur, di Probolinggo ya. Jadi enggak ya, kalau saya keluar itu enggak mampu saya, karena saya enggak punya kendaraannya. Dan juga saya juga bukan teknisi yang tersertifikasi ya, tolong dipahami. Kalau misal mau pasang ke saya nggak bisa ngasih garansi, karena saya cuma teknisi abal-abal, bukan teknisi tersertifikasi seperti PT dan CV yang dan lain-lain. Sistemnya cukup murah ya, dengan 4 lampu kurang lebih saya 4 lampu ya, untuk memakai beban 4 lampu selama 12 jam dengan baterai 30 ampere ya, saya kurang lebih habis 1,8 juta total ya, total semua ini saya habis 1,8 juta. Dan itu saya sangat recommended sekali untuk memasang PLTS. Jadi saat mati lampu dia tetap terang, dan ini mengurangi
listrik sih, cuma nggak terlalu banyak. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Silakan komen, tanya, jawab di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Hey, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kalian masih bisa menonton video ke yang lainnya di sini.